Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Bidina Rosi dari KKN 127 Candi Bercerita Universitas 11 Maret. Saya akan memberikan pemaparan mengenai membuka potensi pasar internasional dengan digitalisasi UMKM dan spesialisasi produk. Dalam menjalankan usaha, tentu terkadang ada keinginan untuk memperluas jangkauan pembeli dari produk yang diproduksi. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian atau pelaku UMKM memiliki kebingungan untuk memulai dari mana untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah upaya melakukan digitalisasi usaha Bapak Ibu sekalian melalui platform atau aplikasi-aplikasi seperti di samping ini. Ada Shopee, Tokopedia, WhatsApp, Lazada, Facebook Marketplace, Instagram, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Aplikasi yang seperti yang telah saya sebutkan tadi memiliki jangkauan terhadap orang-orang di berbagai belahan dunia. Kemudian nih, Bapak Ibu, apabila berbicara mengenai pasar internasional, apakah dengan digitalisasi yang dilakukan dengan mengunggah dan menjajakan produk melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat menjadi jalan pembuka untuk potensi bersaing di pasar internasional? Jawabannya adalah tentu saja, terlebih untuk UMKM yang sedikit kesulitan untuk menjangkau langsung pasar internasional karena keterbatasan channel atau relasi. Dan dengan mengunggah produk hasil produksi UMKM langsung di platform digital, maka calon pembeli juga akan langsung bisa melihat produk yang ditawarkan. Kita akan berbicara mengenai langkah awal memasuki pasar internasional. Dan langkah yang pertama adalah mencoba mengembangkan produk yang memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya, produk khas dari desa sini. Seperti contoh, dari data yang kami himpun, di desa ini banyak hasil bumi seperti kacang-kacangan, dan hal tersebut bisa nih dikembangkan menjadi palet pakan yang berasal dari kulit kacang tersebut. Yang kedua adalah melakukan spesifikasi jenis barang yang diproduksi. Dispesifikasi untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa diekspor pada akhirnya. Langkah selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan marketplace dan platform digital dalam pemasaran barang yang efektif bagi pelaku industri dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, langkah yang keempat untuk langkah awal masuk pasar internasional yaitu mendaftarkan UMKM Bapak Ibu sekalian di Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat agar terdata secara resmi dan mendapatkan pembinaan, sehingga apabila ada pembinaan dan pendataan serta bantuan dari pusat, UMKM Bapak Ibu sekalian akan dapat terbantu. Dan yang kelima adalah mengikuti forum komunikasi dan informasi pasar luar negeri, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti Provinsi Jawa Tengah maupun pihak-pihak swasta atau pihak lain yang mengadakan penyuluhan terkait informasi pasar internasional. Ya, sehingga ini akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian apabila ingin memulai atau mengambil langkah awal merambah pasar internasional. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian selaku pengusaha UMKM terus melakukan inovasi secara berkala dan menjaga keberlanjutan produksi serta penjualan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila tadi kita berbicara mengenai langkah awal untuk memasuki pasar internasional, kini kita akan beralih kepada langkah lanjutan untuk memasuki pasar internasional melalui digitalisasi UMKM dan juga spesifikasi produk. 5 langkah lanjutan untuk memasuki pasar internasional bagi UMKM. Yang pertama adalah untuk memahami regulasi dan persyaratan untuk melakukan pengiriman luar negeri. Yang kedua adalah mempelajari tren yang muncul di masyarakat dilihat dari internet. Produk-produk ini disesuaikan dengan tren yang muncul untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah perencanaan dan pembukuan yang matang dengan memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi pembukuan keuangan digital.
Langkah keempat adalah mempelajari strategi yang tepat dengan pendampingan dinas terkait. Dan apabila Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke dalam daftar UMKM yang bisa menerima binaan tersebut, maka akan mendapatkan materi atau pendampingan terkait strategi yang harus dilakukan agar produk-produk Bapak Ibu ini bisa menembus pasar internasional. Langkah terakhir adalah melakukan proses produksi dan memastikan produksi itu dilakukan dengan seefisien mungkin, termasuk mencari ekspedisi atau jasa pengiriman yang tepat. Memasuki dunia pasar luar negeri ini bisa dilakukan bahkan oleh UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro. Jadi tidak hanya perusahaan besar yang bisa memiliki kesempatan atau potensi untuk memasuki pasar internasional. Demikian sesi pemaparan mengenai potensi memasuki pasar internasional dengan digitalisasi UMKM bersama saya, Afifah Fidina Rosi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.